Oke anakku, kembali bersama Pak Guru dengan mata pelajaran apa anakku? Iya benar, matematika sesuai jadwal kita ya. Oke baik anakku, hari ini kita akan lanjutkan dengan operasi bilangan bulat kita. 2 hari berturut-turut kita sudah belajar apa anakku? Iya, penjumlahan dan pengurangan. Maka hari ini kita akan masuk ke mana? Ke perkalian bilangan bulat. Nah, sama kayak kemarin aku, Pak Guru akan kasih konsep untuk kalian pegang, dan konsep itu tolong dan Pak Guru sangat berharapkan untuk kalian kuasai supaya nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang Pak Guru kasih. Jika ada yang kurang mengerti pada saat nanti mengerjakan tugasnya, boleh hubungi Pak Guru di WA Pak Guru. Oke anakku, harus tetap semangat ya. Ya, kita mulai pembelajaran kita. Salam sehat. Oke, kita bertemu lagi masih pada bilangan bulat. Tapi hari ini aku kita akan bahas mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perhatikan penjelasan Pak Guru. Nanti akan Pak Guru kasih konsep-konsep supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal dalam operasi bilangan bulat itu, terutama pada perkalian dan pembagian. Perhatikan aku ya. Oke. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama kita bahas adalah perkalian bilangan bulat. Nah, dalam perkalian bilangan bulat ini aku sebetulnya sama dengan mengoperasikan perkalian bilangan caca. Nggak ada bedanya. Tapi ada konsep yang harus kalian kuasai. Apa konsepnya itu? Ini dia konsepnya. Lihat, ini konsepnya. Konsepnya itu apa? Nah, konsep utamanya itu adalah jika dua bilangan bulat yang tandanya sama dikalikan, maka hasilnya nanti adalah positif. Jadi kalau sama dia, misalnya positif dikali dengan positif, maka hasilnya sudah pasti positif. Begitu juga negatif, kalau dikalikan dengan negatif, maka hasilnya juga positif. Bisa? Bisa. Konsep yang kedua, apa itu Pak Guru? Ketika bilangan bulat itu berbeda tandanya, dikalikan, maka hasilnya negatif. Maksudnya Pak Guru? Nah, contohnya positif dikali negatif, positif dikali negatif, maka hasilnya apa? Negatif. Negatif dikali positif, negatif dikali positif, maka hasilnya apa? Ya negatif. Kenapa Pak Guru? Ya itu tadi konsepnya anakku. Kalau sama tandanya dikalikan hasilnya positif. Kalau berbeda tandanya dikalikan hasilnya negatif. Ini perhatikan Pak Guru buat. Positif kali positif hasilnya positif, negatif kali negatif hasilnya positif. Kebalikannya, positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Contohnya, Pak Guru buat yang ringan-ringan saja contohnya. Nanti kita akan hadapkan ke tugas atau yang harus kalian kerjakan itu bilangan-bilangan besar aku ya. Udah kelas 6 soalnya kan. Iya. Oke, di sini ada Pak Guru buat 8 kali 5, positif 8 dikali positif 5. Hasilnya berapa? Positif 40. Kenapa ya? Konsepnya tadi aku. Positif kali positif hasilnya positif. Selesai. Nah, yang kedua, contoh yang kedua. Negatif 6 dikali negatif 7. Negatif dikali negatif. Hasilnya apa? Positif. Maka tinggal kalikan 6 kali 7 berapa? 42. Selesai. Mudah kan? Mudah. Lebih mudah sedikit daripada penjumlahan dan pengurangan kemarin. Jadi kalau penjumlahan pengurangan kalian kuasai, otomatis ini juga kalian kuasai. Contoh ketiga. Negatif 9 dikali positif 4. Negatif dikali positif. Hasilnya apa? Sudah pasti negatif. Negatif berapa? Ya kalikan 9 kali 4, 36. Selesai. Mudah. Mudah.
Begitu juga yang keempat, 11 dikali positif 11 dikali negatif 8. Positif dikali negatif, hasilnya apa? Negatif. Negatif berapa? Kalikan 11 kali 8, 88. Selesai. Mudah? Mudah. Pak Guru pun yakin kalian bisa ini. Oke, kita masuk kemana? Ke pembagiannya. Nah, sama juga aku. Pembagian bilangan bulat ini sama juga dengan pembagian bilangan cacah. Hanya saja seperti tadi, konsep harus ada. Konsepnya itu apa? Mirip juga. Jika dua bilangan bulat yang tandanya sama dibagikan, tandanya sama dibagikan, hasilnya adalah positif. Sama kan? Sama anakku. Jadi mudah. Positif bagi positif, hasilnya positif. Kebalikannya anakku, ketika tandanya tidak sama atau berbeda, maka hasilnya nanti sudah pasti negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Nih Pak Guru buat, perhatikan ini. Ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya sudah pasti positif. Ketika bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya sudah pasti positif. Kenapa? Sama tandanya. Kalau berbeda Pak Guru, hasilnya negatif. Bisa? Bisa pastinya. Oke, contohnya, mudah aja Pak Guru buat. Positif 36 dibagi positif 4, hasilnya apa? Sudah pasti positif. Kenapa? Karena sama. Positif dibagi positif. Positif berapa? Bagikan aku. 36 bagi 4, 9, selesai. Negatif 72 dibagi negatif 3. Sama-sama negatif. Tandanya sama. Maka hasilnya apa? Positif. Bagikan 72 bagi 3. Kamu cari sendiri nanti. 24. Bisa kan? Mudah anakku. Yang ketiga, negatif 84 dibagi positif 4. Negatif, positif. Hasilnya apa? Negatif. Negatif berapa? Cari nanti. 21 pastinya. Negatif. Negatif 21. Mudah kan? Mudah. Satu lagi Pak Guru buat contoh yang positif 65 dibagi negatif 5. Positif dibagi negatif, hasilnya sudah pasti negatif. Negatif berapa? Bagikan 65 bagi 15. 65 bagi 5 berapa? Negatif 13. Selesai. Mudah kan? Mudah. Sebentar lagi akan Pak Guru kasih tugas kalian. Bersiap, pelajari kembali konsep-konsepnya, ingat dan tetap semangat. Yang paling utama, jaga kesehatan. Oke anakku? Oke, harus gembira melakukannya, ya. Karena yakinlah, hati yang gembira adalah obat. Oke? Oke. Salam sehat. Tunggu tugas dari Pak Guru. Dadah.